Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustazah Fauziah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah pada kegiatan sanlat kali ini. Insyaallah Ustazah Fauziah di sini akan menyampaikan sedikitnya materi mengenai aqidah akhlak. Aqidah akhlak diawali dengan kata aqidah. Apa itu aqidah? Aqidah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu aqidah, aqada, yaqidu, aqadan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Lalu apa pengertian daripada aqidah tersebut secara luasnya? Yaitu aqidah adalah dasar-dasar pokok keyakinan hati seseorang terhadap ajaran Islam yang dijadikan sebagai sumber pegangan dan keyakinan yang melekat dalam diri sendiri, dalam diri pribadi umat Islam tersebut. Kemudian itu yang dinamakan dengan akidah. Lalu apa yang dinamakan dengan akhlak? Nah, akhlak di sini masih sama, berasal dari bahasa Arab, yang artinya apa? Berasal dari bahasa Arab, khalaqah, jamaknya adalah akhlak, yang berarti budi pekerti atau tingkah laku atau perilaku. Nah, kemudian pengertian daripada akhlak tersebut yaitu sikap yang melekat pada diri seseorang dan diwujudkan secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang dinamakan dengan akhlak. Lalu akhlak ini terbagi ke dalam dua, yaitu dua macam. Apa? Akhlakul karimah, yaitu akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Nah, disinilah akidah dan akhlak pengertiannya itu saling berkaitan. Akidah di sini keyakinan, kemudian akhlak di sini hasil dari keyakinan tersebut, yaitu budi pekerti yang baik. Nah, akidah dan akhlak ini merupakan suatu hal yang sangat berkaitan. Ketika kita menanamkan akidah yang baik, maka akan menghasilkan akhlak yang baik pula. Begitupun berlaku sebaliknya. Ketika kita menanamkan akidah yang tidak baik, maka akhlak yang dihasilkan pun tidak baik. Mengapa? Hal ini karena akhlak merupakan cerminan dari akidah yang kita tanam. Kemudian dari akidah akhlak tersebut ini berasal dari memiliki dasar-dasar yakni Al-Quran dan juga Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah. Dasar yang pertama adalah Al-Quran. Umat Muslim dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Ukuran baik dan buruknya perilaku seseorang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu untuk yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Nah, perilaku Rasulullah SAW ini di dalam Al-Quran. Ketika kita ingin mengerti secara luas dalam Al-Quran, maka laksanakanlah sunnah Rasulullah SAW. Mengapa? Karena perilaku dari Rasulullah SAW ini merupakan perilaku yang nyata, contoh yang nyata yang dapat dilihat serta
dimengerti oleh umat muslim. Maka dari itu dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha, yaitu orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, selalu mengingat Allah. Nah, dalam mengingat Allah ini adalah hal yang paling sulit. Biasanya kita mengingat Allah dalam menjalankan segala perintahnya, seperti melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran, kemudian zikir, sholawat, itu perilaku yang mengingatkan kita kepada Allah. Namun perilaku yang sangat sederhana agar kita selalu terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik buruknya perilaku yang kita lakukan, itu tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita melakukan perbuatan baik, yakinilah bahwa perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan buruk, maka kita seharusnya harus berpikir 2 kali agar Allah tidak menurunkan agar Allah itu benar-benar ridho dengan perbuatan kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, berpikirlah 2 kali agar tidak melakukannya, ya, sehingga Allah itu ridho dengan perbuatan kita. Nah, kemudian untuk cerminan daripada akidah, nah, kita lihat pada sebuah pohon. Nah, pohon ini yang kita lihat yang enak dipandang, yang ketika kita merasakan bahwa pohon itu bisa tumbuh subur, ada sesuatu yang membuat itu semua bisa tumbuh subur, bisa enak dipandang. Apa yang menyebabkan pohon tersebut bisa enak dipandang? Nah, ketika kita lihat dari bagian pohon yang enak dipandang apa? Ada batangnya, ada dahannya, kemudian ada daunnya, kemudian ada buahnya. Nah, itu semua bagian-bagian yang enak dipandang, bagian-bagian yang terlihat subur dari pohon tersebut. Lalu apa yang berperan penting dalam kesuburan pohon tersebut? Yakni apa? Yaitu akar yang tersembunyi di bawah tanah tersebut. Nah, ya, dengan akar tersebut, ketika akar itu kokoh, maka akan menghasilkan pepohonan yang subur. Nah, disinilah begitupun dengan akidah. Ketika kita menanamkan akidah itu baik, maka hasilnya pun akan mendapatkan akhlak yang baik. Begitupun berlaku untuk sebaliknya. Ketika kita menanamkan akidah yang tidak baik, maka akan menghasilkan akidah yang tidak baik, akhlak yang tidak baik pula. Nah, cerminan dari mungkin kita ulas dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu, allazi, orang-orang, yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Ketika mendustakan agama, kita lihat ini termasuk ke dalam akidah atau akhlak? Tentunya akidah. Nah, dari akidah tersebut, ketika kita tanamkan akidah tersebut tidak baik, maka akan menghasilkan akhlak yang tidak baik. Nah, dalam Quran surat Al-Ma'un pun dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, menghardik anak yatim tersebut apa? Adalah cerminan akhlak yang tidak baik. Kenapa? Dihasilkan dari tauhid yang awalnya ditanamkan tidak baik, mendustakan agama, sehingga menghasilkan akhlak yang tidak baik, yaitu menghardik anak yatim.
Lalu yang ketiga, wala yakhuddu ala du'amil miskin, yaitu enggan mendorong untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini juga merupakan akhlak yang tidak baik, cermin. Kenapa? Karena sedari awal akidah yang kita tanam itu tidak baik, sehingga menghasilkan akhlak yang tidak baik. Nah, dari sanalah makanya kita harus bisa menanamkan akidah yang baik pada diri kita agar terciptalah akhlak yang baik pula dalam diri kita sendiri. Nah, gitu ya untuk cerminan daripada akidah. Lalu bagaimana cerminan dari akhlak? Pada zaman dahulu ada seorang sahabat dari Rasulullah, beliau bernama Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini beliau adalah seorang sahabat yang memiliki keterbatasan. Apa keterbatasan tersebut? Yakni keterbatasan pertama adalah beliau memiliki keterbatasan fisik. Kedua, beliau memiliki keterbatasan keadaan. Apa keterbatasan fisik dari Uwais Al-Qarni ini? Yaitu beliau memiliki penyakit sopak. Beliau dalam keadaan cacat. Beliau memiliki badan yang belang. Nah, kemudian dalam keterbatasan keadaan, apa keterbatasan keadaan yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni? Nah, keterbatasan keadaan beliau ini merupakan orang yang dalam keadaan fakir, orang yang dalam keadaan miskin, serta kekurangan, tidak memiliki berbekalan kehidupan yang cukup. Nah, Uwais Al-Qarni ini tinggal bersama seorang ibunya, hanya bersama seorang ibunya, dan ibunya pun dalam keadaan lumpuh, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, pada suatu ketika, ibunda dari Uwais Al-Qarni, beliau meminta kepada Uwais Al-Qarni agar berikhtiar untuk bisa membawa ibundanya menunaikan ibadah haji. Nah, pada waktu itu, karena keterbatasan keadaan dan fisik dari Uwais Al-Qarni, kemudian Uwais Al-Qarni tersebut berpikir bagaimana untuk bisa mewujudkan keinginan dari orang tuanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni kemudian membeli seekor anak kambing pada waktu itu. Untuk apa? Nah, ketika Uwais Al-Qarni memberi seekor anak kambing tersebut, ternyata setiap hari pekerjaannya adalah menggendong anak kambing tersebut berjalan menuju bukit, dan pekerjaannya adalah naik turun bukit setiap harinya. Nah, naik turun bukit setiap harinya itu selalu diulang-ulang, berlangsung selama 8 bulan. Nah, bayangkan selama 8 bulan selalu menggendong anak kambing tersebut naik turun bukit, dan tidak mungkin juga ketika anak kambing terus bobotnya akan sama selama 8 bulan. Maka anak kambing tersebut setelah 8 bulan berlalu ternyata bobotnya bertambah sampai 100 kilo. Terus bagaimana dengan keadaan Uwais Al-Qarni? Apakah Uwais Al-Qarni keberatan ketika menggendong anak kambing tersebut berjalan menuju naik turun bukit? Tentunya tidak. Kenapa? Karena selalu dilatih untuk terus membawa anak kambing terus setiap hari naik turun bukit, sehingga menjadikan Uwais Al-Qarni tubuhnya semakin kuat, memiliki otot yang semakin kuat, tenaga yang semakin kuat. Nah, hal itulah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni, kenapa Uwais Al-Qarni melakukan kegiatan tersebut, sehingga orang-orang di sekitarnya pun penasaran, kenapa sih Uwais Al-Qarni melakukan hal itu setiap harinya. Ternyata setelah 8 bulan berlalu, kemudian pada waktu itu sudah ramai masa haji, sudah ramai masa pelaksanaan haji. Nah, disanalah terjawab, ternyata Uwais Al-Qarni melakukan hal tersebut adalah sedang berlatih untuk menggendong ibunya berjalan kaki menuju
Mekah Al-Mukarramah dari tempat tinggalnya yaitu di negeri Yaman. Bayangkan dari negeri Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah dengan keadaan menggendong ibundanya dan berjalan kaki. Kebayang berapa lama kurun waktu yang ditempuh untuk sampai ke Mekah. Namun dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sampailah Uwais Al-Qarni ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu pada saat musim haji tersebut dan pelaksanaan tawaf berlangsung, seorang Uwais Al-Qarni menggendong ibundanya atau melaksanakan tawaf di depan Ka'bah dengan menggendong ibundanya dan seraya mengucapkan doa. Apa yang diucapkan doa oleh Uwais Al-Qarni pada waktu itu? Uwais Al-Qarni mengucapkan, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibundaku. Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." Itu semua terus diulang-ulang ketika melaksanakan tawaf. Lalu ibundanya pun merasa heran, untuk apa kamu selalu mengucapkan doa tersebut hanya untuk ibu? Bagaimana dengan dirimu? Lalu Uwais Al-Qarni pun menjawab, "Bu, dengan terampuninya semua dosa-dosa ibu, insya Allah Allah akan memasuki ibu ke dalam syurganya Allah. Namun cukuplah bagiku ridho dari Allah ridho dari ibu agar Allah bisa memasukiku menuju syurganya." Masya Allah, luar biasa akhlak dari seorang Uwais Al-Qarni dengan tawadu untuk berbakti kepada orang tua, tapi ingin menghasilkan ridho dari Allah pula. Nah, ini adalah sebagai contoh budi pekerti yang baik untuk kita bisa tiru. Kenapa? Dengan berbakti kepada orang tua, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju apa yang kita ingin wujudkan, jalan menuju apa yang kita inginkan, gapai cita-cita kita. Nah, dari sanalah ketika kita ingin mencari ilmu pun, ketika mendapatkan dari orang tua, insya Allah akan terbukalah pintu pengetahuannya. Insya Allah akan dilembutkan hatinya agar bersabar dalam mencari ilmunya. Nah, di sana dari kisah Uwais Al-Qarni kita dapat mengambil pelajaran bahwa jadilah orang yang memiliki pribadi yang baik dan yakin akan segala takdir dari Allah, dan jangan lupa selalu bekerja keras untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Nah, itu ya hikmah daripada kisah Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tua. Lalu apakah kita ketika berbakti kepada orang tua akan memudahkan segala urusan kita? Tentu saja akan memudahkan urusan kita. Contohnya dalam hal mencari ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ridho dari orang tua, maka akan terbukalah pintu pengetahuan kita, akan terbuka ilmu pengetahuan kita dalam ikhtiar kita mencari ilmu. Diberikan kesabaran, dilembutkan hatinya dalam mencari ilmu. Di sini pula dalam kitab Ta'limut Ta'alim ada syair yang menjelaskan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang akan berguna sampai kita kelak dewasa, itu ada 6 syarat. Apa syair tersebut berbunyi? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin lukain wa hirsin wasdibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Jadi di sini syair tersebut menjelaskan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat terdapat 6 syarat. Apa 6 syarat tersebut? Lukain, yang pertama adalah lukain, yaitu cerdas. Jadi syarat agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan adalah cerdas. Ya, cerdas dalam artian di sini bukan berarti kita harus selalu dapat ranking 1, selalu mendapatkan nilai yang bagus. Tidak, akan
cerdas di sini adalah ketika kita masih bisa menggunakan akal pikiran kita untuk menyerap ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua apa? Wahirsin. Hirsin itu apa? Semangat, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tentunya dalam mencari ilmu. Nah, sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya akan menentukan keberhasilan kita dalam mendapatkan ilmu. Ketika kita mencari ilmu tanpa dibarengi dengan kesungguhan, tanpa dibarengi dengan semangat, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, ilmu itu tidak hanya dihafal, tetapi ilmu itu perlu diamalkan agar mengalirlah semua apa yang disampaikan bermanfaat pada kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah kita mengamalkan kesungguhan tersebut? Nah, ilmu itu sebetulnya ibarat pedang. Ya, ketika kita memiliki pedang, nah pedang itu selalu kita asah, selalu kita rawat, selalu kita gunakan apa? Nah, pedang itu akan bermanfaat. Pedang itu akan bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Kenapa? Ketika kita rawat, sering asah, maka akan semakin tajam pedang tersebut. Ketika kita rawat, maka akan semakin mengkilap permukaannya. Ketika kita selalu gunakan, maka akan selalu menjadi manfaat pedang tersebut. Namun berbanding terbalik dengan ketika pedang tersebut tidak dirawat, tidak pernah diasah, maka apa? Permukaannya akan tumpul, tidak tajam lagi. Kemudian permukaannya pun akan berkarat dan tidak bisa digunakan lagi, tidak akan bermanfaat. Nah, disinilah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah. Ustazah, apa sih barokah itu? Barokah itu adalah ziyadatul khair atau tambah-tambah kebaikan. Bagaimana cara kita menambah kebaikan? Yang penting kita selalu nurut terhadap guru. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na apa? Nurut terhadap perintah guru, nurut terhadap perintah orang tua. Di sana akan ada kemudahan, dibukakan pintu kemudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu syarat yang ketiga apa? Wasdibarin, yaitu sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam hal mencari ilmu tentunya. Kenapa kita harus sabar? Dalam mencari ilmu itu kan adalah perbuatan yang baik, sedangkan syaitan tidak menyukai perbuatan yang baik ketika manusia melakukannya. Maka ketika kita melakukan atau berbuat untuk hal-hal yang baik, nah syaitan itu akan mengganggu kita. Akan banyak cobaan yang kita rasakan ketika mencari ilmu. Apakah banyak cobaannya? Tentu banyak. Coba kita bayangkan ketika kita ingin berangkat sekolah, sudah mendapatkan restu dari orang tua, sudah mendapatkan ridho dari orang tua, akan tetapi ketika mau berangkat sekolah tiba-tiba hujan timbullah. Ketika hujan tersebut, apakah itu cobaan? Tentunya cobaan. Kemudian ketika sudah turun hujan, timbullah rasa malas untuk berangkat sekolah. Apakah itu cobaan dalam mencari ilmu? Tentunya itu merupakan cobaan. Kemudian ketika kita sedang belajar nih, fokus mendengarkan apa yang ustazah terangkan, mendengarkan apa yang ustaz sedang jelaskan, tiba-tiba teman di pinggir kita apa? Ngajak kita ngobrol, ngajak kita berantem. Itu merupakan cobaan bukan dalam mencari ilmu? Tentunya merupakan cobaan dalam mencari ilmu. Makanya di sini ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya harus dibarengi dengan sabar. Itu ya. Itu adalah syarat yang ketiga. Kemudian sekarang syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah bulughah, yaitu bekal, biaya. Nah, bekal di sini bukan berarti hanya terus berbentuk uang, bukan berarti terus-menerus adalah berbentuk materi. Nah, bekal di sini adalah cukup mencukupi kebutuhan saja, kebutuhan yang kita butuhkan. Apa contohnya? Makan, minum, sandang, atau pakaian. Cukup itu saja bekalnya agar kita fokus dalam mencari ilmu. Itu yang keempat puluh. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah
irsyadu ustadin, petunjuk dari guru. Nah, irsyadu ustadin ini, petunjuk dari guru ini, jangan karena kita merasa sudah pintar, jangan karena kita merasa sudah tahu, jangan karena kita merasa sudah lebih baik dari yang lain, kita tidak membutuhkan guru lagi. Tidak harus seperti itu. Karena ketika kita belajar sendiri, maka gurunya siapa? Setan tentunya. Nah, namun berbeda ketika kita belajar dengan guru. Apalagi belajar mengenai ilmu agama. Ketika kita belajar mengenai ilmu agama, maka insya Allah sanadnya tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, dengan mendapatkan irsyadu ustadzin, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan. Bagaimana cara membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tentunya. Nah, dalam hal ini maka irsyadu ustadzin merupakan syarat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian untuk syarat yang terakhir adalah apa? Tulis zamanin, atau lamanya kurun waktu kita dalam mencari ilmu. Nah, emang mencari ilmu itu harus banyak waktunya ustazah, harus lama waktunya ustazah, harus panjang waktunya ustazah. Tentu ketika kita masuk SD, agar kita bisa belajar membaca, menghitung, menulis, apakah cukup hanya di kelas 1 saja? Tentu tidak. Kenapa? Karena belajar matematika pun tidak hanya masalah pertambahan dan perkurangan, akan tetapi ada masanya belajar juga perkalian dan pembagian. Nanti secara bertahap sampai kelas 6 itu akan dipelajari. Maka tidak cukup hanya 1 tahun di kelas 1 kita belajar. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu SD. Kemudian lanjut lagi ke sekolah menengah pertama SMP 3 tahun, jadi 9 tahun. Kemudian lanjut lagi 3 tahun di sekolah SMA, jadi 12 tahun. Kemudian ditambah lagi ketika kita kuliah 4 tahun, selama semuanya berjumlah 16 tahun. Lama tidak kita mencari ilmu? Tentunya lama, agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas, ilmu pengetahuan yang lebih banyak, ilmu pengetahuan yang nantinya akan bermanfaat dikala kita sudah besar nanti, dikala kita sudah turun ke masyarakat nanti. Nah, itulah syarat-syarat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu ada 6 syarat. Apa saja? Cerdas, kemudian yang kedua adalah semangat atau sungguh-sungguh, yang ketiga harus sabar, kemudian yang keempat ada bekal, kemudian yang kelima ada petunjuk dari guru, dan yang terakhir adalah kurun waktu lamanya kita belajar. Nah, itu mungkin yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan banyak ilmu yang didapat, banyak manfaat yang didapat. Mungkin apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, itu semua berasal dari Ustazah, dan jika ada kebenaran, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala, lihatlah apa yang dibicarakannya, bukan lihat siapa yang berbicara. Mari kita tutup tausiah kali ini dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ufsikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.